Hai. Kami lagi membahas tentang pengantar ilmu politik nih. Nah, mau tahu kan materi apa aja yang bakalan kita bahas? Yuk simak videonya. Eits, perkenalan dulu. Oh iya. Halo, perkenalkan nama aku Mawar. Halo teman-teman, nama aku Filara Anjani. Halo teman-teman, nama aku Nurusna. Halo, nama aku Bella. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rangga Asli Saputra. Bayangkan di sebuah dunia tidak ada lagi di mana si kaya dan si miskin, tidak ada lagi penindasan dan semua alat produksi menjadi milik bersama. Inilah janji dari sebuah ideologi yang akan mengubah wajah dunia ke abad 20. Namun, bagaimana sebuah gagasan yang lahir dari keprihatinan terhadap pemburuh bisa berubah menjadi rezim-rezim totaliter yang menguasai seluruh dunia? Dan mengapa sebagian besar akhirnya runtuh secara dramatis? Mari kita telusuri perjalanan panjang dan kompleks dari komunisme. Kisah kita dimulai di Eropa Barat pada abad ke-19. Kemajuan industri yang pesat ternyata menciptakan penderitaan bagi kelas-kelas pekerja. Upah yang sangat rendah, jam kerja yang tidak manusiawi, dan penyalahgunaan tenaga perempuan serta anak-anak menjadi pandangan umum. Di tengah kondisi inilah, seorang filsuf Jerman bernama Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883 merasa bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan kecil-kecilan. Menurutnya, seluruh sendi masyarakat harus diobrak-abrik dan diubah secara radikal. Untuk itu, ia menyusun sebuah teori yang ia sebut sebagai sosialisme ilmiah. Materialisme historis menyatakan bahwa sejarah adalah perjuangan kelas. Dalam era kapitalisme, pertarungan fundamental terjadi antara dua kelas, yaitu kaum borjuis, para pemilik pabrik dan modal, dan kaum proletar, yaitu para buruh yang hanya memiliki tenaga untuk mereka jual. Menurut Marx, kaum borjuis mengeksploitasi kaum dengan mengambil nilai lebih, yaitu selisih antara nilai produk yang dihasilkan buruh dengan upah yang mereka terima. Akumulasi nilai yang inilah menjadi sumber kekayaan para kapitalis. Marx meramalkan bahwa sistem kapitalisme pada akhirnya akan hancur oleh kontradiksinya sendiri ya. Kaum proletar yang semakin miskin dan sadar akan penindasan akan bangkit menghancurkan revolusi untuk merebut kekuasaan dan alat-alat produksi dari tangan borjuis. Gagasan Marx ini menemukan penggunaannya di Rusia, dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kaum revolusioner berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar pada tahun 1917 dan mendirikan negara buruh pertama di dunia, Uni Soviet 16. Lenin memberikan kontribusi penting pada Marxisme. Ia percaya bahwa revolusi harus dipimpin oleh sebuah partai politik yang militan dan profesional. Ia juga memperkenalkan konsep diktator proletariat sebagai sebuah negara transisi yang diperlukan untuk menghancurkan sisa-sisa kaum penindas 18. Baginya, ini adalah bentuk untuk demokrasi sejati, yaitu demokrasi untuk mayoritas. Setelah Lenin wafat, Joseph Stalin mengambil alih dengan memimpin dengan tangan besi dari tahun 1924 hingga 1953. Pada masa Stalin, Uni Soviet secara formal menyatakan bahwa sosialisme telah mencapai menandai selesainya tahap pertama revolusi. Namun, kepemimpinan Stalin diwarnai oleh penindasan brutal dan pengembangan kultus individu secara berlebihan. Nyatakan ini akhirnya dikritik tajam oleh penerusnya, Nikita Khrushchev. Pada Kongres Partai Komunis ke-20 tahun 1956, Khrushchev melancarkan gerakan destalinisasi. Mengecam kesalahan-kesalahan Stalin, Khrushchev juga mencoba memperbarui doktrin Marxisme, Leninisme agar sesuai dengan zaman. Misalnya, dengan mencetuskan gagasan transisi damai menuju komunisme melalui jalur parlementer. Bukan hanya revolusi bersenjata, namun langkah liberalisasi ini justru melemahkan cengkraman Moskwa dan memicu perpecahan dalam blok komunis, terutama dengan Tiongkok yang menolak keras pemikiran ini baru itu. Uni Soviet kemudian memasuki periode yang dikenal sebagai era stagnasi di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev.
Perlombaan senjata yang masif dengan negara-negara barat menyebabkan ekonomi Soviet mandek dan kualitas hidup rakyat menurun. Setelah suksesi kepemimpinan yang singkat dan tidak stabil, Mikhail Gorbachev naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1985, mewarisi negara yang berada di ambang krisis. Gorbachev sadar bahwa perubahan radikal diperlukan. Ia meluncurkan dua kebijakan monumental perestroika, yaitu restrukturisasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan glasnost, yang berarti keterbukaan politik, sensor dihapuskan, tahanan politik dibebaskan, dan media diberi kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, glasnost menjadi kotak Pandora yang tak terkendali. Keterbukaan ini justru memicu gelombang nasionalisme di negara-negara bagian Uni Soviet, dari Rusia hingga Georgia yang mulai menuntut kemerdekaan. Di tengah ekonomi yang terus memburuk, kelompok garis komunis mencoba menggantikan revolusi dengan meluncurkan kudeta terhadap Gorbachev pada Agustus. Kudeta ini gagal total berkat perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Boris Yeltsin. Peristiwa ini secara fatal melemparkan Gorbachev dan mengangkat Yeltsin sebagai simbol demokrasi baru. Tak lama setelah itu, Partai Komunis dibekukan dan pada 8 Desember 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan digantikan oleh sebuah federasi. Runtuhnya Uni Soviet memicu efek domino di seluruh Eropa Timur. Namun, mengapa beberapa negara seperti Tiongkok, Kuba, dan Vietnam tetap bertahan sebagai negara komunis hingga hari ini? Kasus Tiongkok menawarkan jawaban yang menarik setelah era Mao Zedong memimpin. Pak baru Deng Xiaoping memprioritaskan reformasi di ekonomi atas reformasi politik melalui program 4 modernisasi. Pendekatan ini terbukti berhasil meningkatkan taraf hidup jutaan rakyatnya yang pada gilirannya memberikan legitimasi kuat bagi Partai Komunis untuk tetap berkuasa. Meskipun sempat diguncang oleh tragedi lapangan, Tiananmen pada 1989, kemakmuran ekonomi terus berlanjut. Faktor lain adalah pengaruh budaya Konfusianisme yang mengutamakan stabilitas di atas segalanya, membuat masyarakat lebih bisa menerima pemerintah otoriter daripada resiko kekacauan. Perjalanan komunisme adalah sebuah kisah epik tentang cita-cita, kekuasaan, dan kegagalan. Lahir dari keinginan mulia untuk mengambil kelindasan, dalam praktiknya, ia seringkali merubah menjadi sistem satu partai yang menolak kebebasan individu. Kecaman terhadap komunisme tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam seperti para pembangkang di Uni Soviet yang memperjuangkan kebebasan berpikir. Runtuhnya kekuasaan komunis disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, mulai dari kegagalan ekonomi, kekuatan oposisi rakyat, tekanan dari dunia barat, hingga krisis legitimasi yang tak terhindarkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jalan menuju masyarakat yang adil adalah jalan yang rumit, dan sebuah ide seberapapun utopisnya akan selalu diuji oleh kenyataan sejarah dan sifat dasar manusia. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum tentang materinya? Nah, itu dia pembahasan kami tentang materi pengantar ilmu politik. See you next time, bye!